Guys. Ada kabar mengejutkan. Mulai KDM muncul. kalah survei dari Pramono Anung dan Sri Sultan. Jangan bilang-bilang ya guys, nanti fans KDM auto ngamuk-ngamuk minta surveinya diulang. Jadi ini adalah survei yang dilakukan oleh Muda Bicara ID yang melakukan survei terhadap 400 sampel yang tersebar di seluruh Indonesia dengan target anak muda yaitu Gen Z dan milenial. Dan hasilnya sangat mengejutkan guys. Di mana Pramono Anung menempati posisi pertama dengan 30% suara sebagai gubernur dengan kinerja terbaik. Lalu disusul dengan Sri Sultan dengan 24%. Dan di posisi ketiga ada KDM dengan angka ya cuma 18%. Waduh. Gimana nih guys? KDM sebagai gubernur yang paling ngetop sedunia akhirat masa kalah sama Pramono Anung yang gak pernah ngapa-ngapain? Pasti ada yang gak beres ya guys. Ini adalah bukti kalau anak muda sudah tidak bisa lagi dikibulin dengan cara-cara lama. Pengerahan buzzer untuk memoles citra KDM terbukti gagal. Karena faktanya Jawa Barat di zaman KDM makin busuk dengan angka pengangguran tertinggi, dengan angka putus sekolah tertinggi, dan serapan anggaran yang anjlok. Jadi apa yang mau dibanggakan? Jadi Gen Z dan milenial melihat itu, zaman sudah berubah tuh. Jadi cara-cara lama, pencitraan masuk got, membuat janji-janji yang gak masuk akal, yang penting viral, itu udah gak laku lagi. Menariknya dalam survei ini, KDM juga masuk dalam kategori gubernur dengan kinerja terburuk. Jadi Gen Z dan milenial ini bukan hanya melihat KDM ini biasa-biasa saja sampai kalah dengan Pramono dan Sri Sultan, tapi juga kinerjanya busuk, sehingga dia ditempatkan di posisi keempat. Dan ini bukan kata saya ya, wahai buzzer-buzzer jahanam. Ini kata survei dengan metode ilmiah. Kalau nggak terima, silahkan salahkan surveinya atau bikin survei tandingan. KDM harus berani meniru Jakarta kalau mau Jawa Barat bebas macet. Perbincangan soal Bandung menjadi kota termacet se-Indonesia dan menjadi nomor 12 dunia itu makin menghangat ya. Bahkan kedua gubernur ini tidak malu-malu untuk saling sindir ya. Tapi kalau kita mau jujur, memang KDM ini kalau mau bebas Jawa Barat itu bebas dari macet, ya harus berani, tidak malu-malu, dan jangan arogan untuk meniru Jakarta. Sebenarnya persoalan macet di Jawa Barat itu bukan cuma di Bandung ya. Di Depok itu kemacetan juga parah, di Bekasi itu juga parah, di Cikarang itu juga parah, di Bogor itu juga parah ya. Tapi memang yang paling parah ya di Bandung karena sedang menjadi sorotan berdasarkan survei dari TomTom Traffic itu. Ya urutan pertama nomor se-Indonesia gitu. Nah, berbeda dengan Bandung, Jakarta itu justru nggak turun peringkat dari nomor 1 ke nomor 5. Tingkat dunianya itu turunnya jauh banget, nomor 80 atau 90 gitu. Nah, inilah yang harus ditiru oleh KDM. Pertama, keberhasilan Jakarta ya, mengatasi tidak pernah terlepas dari keberhasilan Jakarta dalam membangun Transu. Ya, ada banyak opsi warga Jakarta untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi saat keluar rumah. Ada KRL, ada LRT, ada MRT, ada busway, ada Jaklingko. Nah, itu yang tidak kita dapati di Jawa Barat. Public transportasinya itu tidak bertumbuh dari 10 tahun lalu sampai hari ini. Ya begitu-gitu aja. Bagaimana kemudian macet itu bisa diatasi? Yang ada 10 tahun lalu dengan hari ini macetnya makin parah. Jawa Barat juga harus meniru trotoar yang dibangun gila-gilaan di Jakarta. Nah, ini yang harus ditiru kalau Kang Deddy mau Jawa Barat bebas macet. Yakinlah ketika Jakarta bisa, maka Jawa Barat juga harusnya dan pasti bisa. Dan itu yang harus dilakukan oleh Kang Deddy, meniru Jakarta. Jangan malu-malu, jangan arogan. Kalau Kang Deddy tidak mau warga Jabar tua di jalan.